Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya ya dalam kategori beasiswa LPDP. Nah, di video kali ini kita akan membedah esai LPDP beserta borang penting lainnya. Jadi selain esai juga ada beberapa hal yang harus kita isi selama kita berada dalam tahap seleksi administrasi ya. Jadi kita kembali lagi ke tahap yang pertama. Nah, di sini kita akan lebih spesifik lagi. Jadi setidaknya dengan membuat video seperti ini, insya Allah teman-teman akan lebih jelas lagi apa yang harus ditulisnya. Kalau misalnya teman-teman benar-benar masih bingung apa yang harus ditulisnya di personal essay ini. Oke, so without further ado, we are going to practice it. Oke. Nah, poin yang pertama sebelum kita mengisi personal essay ini, kita harus menentukan dulu dalam segi bahasanya. Nah, kita harus menentukan dulu apakah kita akan menulis essay ini dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, karena dua-duanya juga pada waktu itu bisa diterima kayak gitu. Nah, saya sendiri pada waktu itu menulis essay ini dalam bahasa Indonesia. Sementara ada beberapa teman saya yang menjadi awardee dari beasiswa LPDP ini juga, dan beliau juga menulis essay tetapi dalam bahasa Inggris. Ini pilihan teman-teman. Jadi yang harus kita lakukan di sini yang pertama yaitu perencanaan. Apakah kita ingin membuat esainya dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia ya. Alasan utama saya pada waktu itu memakai bahasa Indonesia karena saya merasa lebih ekspresif itu ketika menuangkannya dalam bahasa ibu sendiri. Terus juga alasan lainnya itu di sini sudah ada bukti bahwa kemampuan bahasa Inggris itu tertera di CV kayak gitu ya. Maksudnya itu saya sudah ikutan tes bahasa Inggris juga dan ada beberapa pengalaman internasional juga. Misalnya kita pernah ke luar negeri yang mana di luar negeri tersebut kita berbicara dalam bahasa Inggris. Itu sudah menjadi bukti kuat menurut saya sendiri pada waktu itu. Jadi itulah alasan saya pada waktu itu menggunakan bahasa Indonesia saja. Nah, intinya teman-teman pilih bahasa yang sesuai kenyamanan saja. Yang penting ide kita yang kita tuangkan nanti di esainya jelas dan juga otentik di sini. Karena pengalaman setiap orang itu berbeda-beda, jadi kita mempunyai keunikan sendiri. Dan apa itu? Di sini di essay ini merupakan kesempatan kita untuk menulisnya. Nah, selanjutnya dalam menulis apapun itu, baik itu artikel dan termasuk essay LPDP ini, kita wajib bikin outline agar tulisan kita terstruktur. Outline itu kalau dalam bahasa Indonesia ini tuh kurang lebih artinya kerangka tulisan. Ketika teman-teman memiliki kerangka tulisan, teman-teman tidak akan bingung nanti apa yang harus ditulisnya. Nah, di sini juga dalam penulisan essay kita perlu membuat outline terlebih dahulu. Nah, di personal essay pada waktu itu, instruksinya itu tertulis seperti begini. Komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Dengan jumlah kata, kalau tidak salah itu 2000 kata ya. Maksimalnya. Saya pada waktu itu memutuskan untuk membuat 1800 kata saja. Jadi inilah yang saya lakukan pada waktu itu ya. Jadi saya memecah dari instruksi tersebut menjadi 3 poin besar seperti ini ya. Untuk contohnya mungkin kita bisa lihat nanti. Setelah ini, seperti yang sudah tadi saya sebutkan juga, saya memutuskan untuk membuat 1800 kata ya totalnya. Dan kemudian saya membagi menjadi 600 kata ya di sini. Untuk setiap poin tadi, misalnya komitmen kembali ke Indonesia 600, rencana pasca studi 600, rencana kontribusi ke Indonesia 600 kata. Dari 600 kata ini tentunya terlalu panjang kayak gitu ya. Jadi saya membuat kembali di sini menjadi 3 paragraf. Jadi dibagi 3 paragraf berarti 200 kata per paragrafnya. Nah, jadi simpel inilah kayak gitu ya. Teman-teman bisa mempersiapkan outline. Namun tentunya belum berhenti di sini. Ketika kita sudah mengkalkulasikannya, memperkirakan bahwa target yang akan kita tulis itu sekitar 1800 kata dari 2000 kata maksimal kalau tidak salah pada waktu itu ya. Setelah teman-teman mengkalkulasikan seperti ini, sekarang teman-teman harus menentukan di mana teman-teman akan menulis essay ini kayak gitu. Karena ketika kita menulis essay ini, kita benar-benar harus reflektif dan menuangkan apa yang sudah kita alami dalam hidup kita, terutama rekam jejak kita dalam hal akademik dan juga pekerjaan kita. Jadi carilah tempat yang nyaman untuk membuat kita menuangkan ide lebih reflektif lagi. Setelah kita menentukan tempat yang menurut kita sudah kondusif, sekarang kita harus menerapkan mindset bahwa seluruh essay ini dengan 1800 kata ya tidak akan selesai dalam satu waktu jika kita benar-benar reflektif. Jadi usahakan teman-teman misalnya dalam satu hari itu kita menulis 2 paragraf. Sebenarnya kita bisa menulis semuanya secara langsung juga. Untuk teknik ini sebenarnya kembali lagi ke time management kita. Kalau misalnya teman-teman tidak punya banyak waktu, mungkin bisa diselesaikan semuanya secara langsung dan kemudian nanti lebih diperbaiki lagi seiring berjalannya waktu dari 1800 kata ini. Menulisnya juga
juga benar-benar harus memperhatikan dari tanda bacanya. Sebenarnya dalam hal tanda baca, hal-hal yang minornya itu kita tidak perlu memperhatikannya secara spesifik seperti itu ya. Tetapi yang menjadi pertimbangan di sini, ketika kita memperhatikan kualitas tulisan kita, yaitu mungkin saja bisa menjadi pertimbangan untuk mereka. Jadi intinya kita do as best as possible. Nah, sekarang kita sudah tahu dasar untuk merencanakan penulisan esai ini. Tetapi sebelum kita lanjut ke analisis penulisan esai saya pada waktu itu, kita perlu melihat beberapa borang yang harus kita isi juga dan mirip seperti esai juga. Dan ini sangat penting sekali untuk teman-teman perhatikan juga. Dan borang ini juga kemungkinan diperbarui kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus up to date juga karena ini saya mengikuti borang pada waktu itu. Nah, borang yang pertama yang diisi yaitu borang kekuatan, kelebihan atau strong point yang kita miliki di sini ya. Untuk strateginya di sini kita hanya perlu menuliskan data dan tindakan nyata, bukan kata sifat. Maksudnya di sini saya secara konsisten menyelesaikan. Saya saat ini mempelajari, saya sudah mengajar, saya berinisiatif membuka. Jadi untuk strong point ini kita perhatikan kata kerja seperti menyelesaikan, mempelajari, mengajar, berinisiatif. Nah, di sini saya memutuskan untuk menjadi guru. Terus di sini memotivasi siswa. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, mengapa kita harus menggunakan kata kerja seperti ini ya? Yang pertama, kata kerja itu bisa diukur juga daripada kita menggunakan kata sifat misalnya saya baik. Di sini ketika kita ingin memframing diri kita baik atau konsisten, buktinya itu apa? Nah, di sini kita bisa lihat di sini konsisten ya. Apa buktinya saya konsisten di sini? Saya menyelesaikan kursus-kursus daring, salah satunya di Coursera. Hal sekecil ini pun ini membuktikan saya lifelong learner kayak gitu ya. Jadi tidak berhenti untuk belajar. Jadi teman-teman juga misalnya bisa tambahkan kata sifat, tetapi jangan hanya menggunakan kata sifat saja. Kita harus menggunakan juga kata kerjanya di sini. Misalnya begini, saya orangnya itu konsisten sekali. Saya ingin sukses. Itu tidak realistis. Jadi kita harus menghindari kata sifat tanpa adanya bukti. Nah, intinya begini. Jika teman-teman ingin memframing diri teman-teman misalnya rajin, kita tuliskan daripada kita menulis saya seseorang yang rajin, kita menuliskan saya secara konsisten menyelesaikan. Kan itu termasuk rajin juga. Saya saat ini mempelajari, saya sudah mengajarkan, itu berarti rajin. Kita itu produktif kayak gitu ya. Jadi secara tidak langsung begitu. Dan framing ini juga masuk ke misalnya berkomitmen. Ketika saya menuliskan saat ini saya sedang mempelajari, terus saya sudah mengajar, saya berinisiatif membuka pelatihan. Nah, di sini framing yang bisa masuk juga selain tadi misalnya rajin ya, di sini berdedikasi juga kayak gitu atau berkomitmen. Jadi teman-teman tidak harus menuliskan saya berkomitmen, saya rajin. Kita lanjut saja ke borang kelemahan dan kekurangan ya. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang di sini kita melihat borang kelemahan dan kekurangannya. Untuk borang kelemahan kekurangan ini yang harus teman-teman perhatikan yaitu kita menulis kelemahan itu harus disertai dengan solusinya. Jadi jangan menyebutkan saya gagal dalam hal ini. Di sini kita harus menyediakan secara langsung juga apa solusinya yang sudah kita terapkan dan akhirnya bisa memecahkan permasalahan yang tadinya. Ketika saya mengajar untuk pertama kalinya di depan anak-anak, saya sangat tidak percaya diri sekali bahwa saya adalah seorang guru. Jadi saya menunjukkan bahwa saya sama dengan yang lainnya kayak gitu ya. Pada waktu itu saya tidak percaya diri. Seiring berjalannya waktu, saya tetap konsisten mencoba dan sudah terbiasa di depan anak-anak pada akhirnya. Yang kita sebutkan itu weak point-nya ada, tetapi harus disertai dengan solusinya juga. Yang dikhawatirkan itu ketika kita nanti diwawancara oleh mereka di seleksi substansi ya, teman-teman akan ditanya, terus apakah Anda sudah menyelesaikan permasalahan tersebut pada waktu itu? Jadi intinya framing yang ingin saya munculkan di sini yaitu saya memang memiliki kelemahan sama dengan orang lain, tetapi di sini saya ada kemauan untuk belajar dan menyediakan solusi untuk memperbaiki diri saya sendiri. Jika kita pikirkan kembali, hal ini memang abstrak ya dalam hal framing. Tetapi kalau teman-teman misalnya sudah terbiasa, saya yakin teman-teman lebih gampang untuk menuliskan seperti ini. Jadi intinya yang harus selalu kita perhatikan yaitu penggunaan kata kerja juga dan hindari kata sifat saja. Jika kita ingin menggunakan kata sifat, ingat kata kerjanya. Karena itu yang membuktikan bahwa kita itu take action. Oke, sekarang kita lanjut ke borang pengalaman yang membanggakan. Nah, untuk borang pengalaman membanggakan ini yang perlu kita tuliskan di sini, pilih pengalaman yang sesuai dengan tujuan beasiswa. Di sini saya menyimpan yang paling berkesan untuk saya dan sangat relate sekali dengan tujuan beasiswa ini. Dimana contohnya magang di Belgia pada waktu itu. Nah, jadi framing yang ingin saya tunjukkan di sini itu perjuangan dari keluarga prasejahtera kayak gitu dan pada akhirnya bisa pergi ke Eropa untuk pertama kalinya pada waktu itu melakukan magang. Dan selanjutnya framing yang ingin saya masukkan juga di sini yaitu manfaatkan peluang juga dan bukti komitmennya itu kembali ke Indonesia. Seperti yang bisa kita lihat di sini pengalaman yang membanggakan
membanggakan yaitu ketika saya magang, ya, magang di sini kata kerja juga ya, di salah satu negara di Eropa, Belgia, untuk pertama kalinya selama 2 bulan. Nah, setelah di sini saya menuliskan pengalaman membanggakan, kita lanjut ke pengalaman yang kurang membanggakannya ya. Di poin pengalaman kurang membanggakan ini, tentunya bagian ini bukanlah kita menuliskan keluhan, tetapi motivasi untuk terus berkembang. Jadi contohnya yang saya simpan di sini, misalnya pengalaman mengajar dari TK sampai SMK dan masih terbatas karena saya masih belum puas, dan kemudian saya menuliskan saya ingin menantang diri saya menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Terus kemudian di sini karir yang terakhirnya itu ya saya ingin menjadi konsultan pendidikan, dan tentunya harus tetap belajar banyak hal. Kita juga harus menyediakan solusinya seperti biasa kayak gitu. Nah, di sini saya akan menantang diri saya menjadi dosen ya. Tentunya di sini yang terakhir itu visi yang secara generalnya itu ahli dalam bidang pendidikan, dan tentunya saya harus belajar banyak hal karena untuk menjadi ahli dalam bidang pendidikan bukan berarti kita tetap di sana menjadi ahli. Tanggung jawab untuk belajar itu terus berjalan. Nah, kita lanjut ke borang hal yang terakhir diajarkan pada diri sendiri ya. Nah, di borang ini teman-teman bisa mengambil salah satu prinsip kuat teman-teman. Nah, kalau saya sendiri pada waktu itu prinsip hidup yang paling kuat di dalam diri saya itu tujuan jelas, arah hidup juga terjaga. Di sini saya menuliskan seperti begini, saya selalu menanamkan prinsip pada diri saya bahwa selama saya menetapkan tujuan, maka saya tidak buta. Seberapa jauh pun jalan yang harus ditempuh, suatu saat saya pasti akan sampai. Jikalau saya meninggal di tengah perjalanan, saya tidak akan menyesal karena saya meninggal dalam perjuangan. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga akan membalasnya dengan hal yang positif juga. Tentunya, teman-teman tidak boleh meng-copy-paste seperti ini. Saya tidak menganjurkannya, dan pastinya teman-teman juga memiliki prinsip kuat masing-masing untuk meneruskan hidup. Intinya, di poin ini teman-teman bisa mengaitkannya pada momen-momen yang teman-teman lalui, misalnya apapun kesulitan itu, kemudian teman-teman melihat secara umumnya itu, oh ternyata ini membentuk prinsip kuat hidup saya sampai sekarang bisa bertahan. Karena teman-teman juga diberikan pengalaman yang berbeda-beda kayak gitu, diuji berbeda-beda. Jadi di sini yang harus kita lihat pola-polanya dan membentuk prinsip kita seperti apa. Jadi teman-teman juga you can write down your own version. Nah, kita lanjut saja ke borang kesalahan saat belajar atau bekerja. Nah, ini borang kesalahan yang pernah dilakukan selama belajar atau bekerja ya. Ini intinya saya buka-bukaan saja demi berbagi dengan teman-teman juga supaya teman-teman bisa lebih jelas juga apa yang harus dituliskan di esai teman-teman dan borang-borang yang lainnya. Jadi setidaknya ada bayangan apa yang harus dituliskannya. Nah, kesalahan yang pernah dilakukan selama belajar atau bekerja pada waktu itu, di sini saya menuliskan saya bekerja di sebuah lembaga ya selama kurang lebih 3 tahun sebagai asisten dosen, dan saya membuat kesalahan misalnya di sini kurang teliti dalam memasukkan beberapa nilai anak-anak, dan saya kemudian mendapat teguran bahwa saya harus benar-benar cek dan dicek karena sangat esensial sekali kayak gitu. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai pendidik. Dan kemudian hikmah umpan balik dari dosen tersebut sangat terbawa juga karena pada waktu itu saya mengajar di SMK, dan kemudian saya mengerti bahwa project based learning juga penting, dan bahkan di sini menyediakan jurnal reflektifnya, lembar kerja. Hal ini saya menggunakan jurnal reflektif ini karena saya sadar sendiri bahwa refleksi itu ternyata sangat penting. Bahkan teguran tersebut dari dosen tersebut itu ternyata bukan untuk menurunkan semangat kita, tetapi membuat saya sendiri pada waktu itu lebih baik. Jadi intinya yang perlu kita tuliskan di poin kesalahan yang pernah dilakukan ya selama bekerja atau belajar. Pertama, kita menyebutkan dulu apa kesalahan yang pada waktu itu kita pernah lakukan dan membawa impact positif untuk kita sendiri, dan kemudian kita bisa berbagi ke orang lain juga. Jadi itulah kurang lebih struktur yang saya sediakan untuk menulis ini. Nah, sekarang kita lanjut ke borang tugas di luar ruang lingkup yang seharusnya ya. Nah, untuk menulis ini saya pada waktu itu bekerja sebagai asisten dosen, dan job desk-nya itu mengelola sosial media, membuat pamflet, dan mengedit video-video, dan tentunya hal ini di luar keahlian saya dalam pendidikan bahasa Inggris. Nah, di sini kemampuan tambahan saya itu saya bisa mengedit video dan mengelola sosial media juga, dan yang lainnya juga dalam pengembangan situs. Jadi intinya tidak ada ilmu yang mubazir. Nah, itu saja untuk borang ini ya, tidak terlalu banyak. Kita lanjut saja sekarang ke borang pembeda dari peserta lain ya. Nah, ini borang yang selanjutnya yang tentunya menurut saya pada waktu itu sedikit menantang juga. Di sini kita terlihat membandingkan kita dengan yang lainnya. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa menuliskan mulai dari hal-hal yang langka ataupun hal yang sederhana. Nah, di sini saya mengambil jalur yang sederhana. Bisa teman-teman lihat juga di sini, melihat anak-anak Indonesia berhasil karena saya salah satunya merupakan prestasi yang besar bagi diri saya sendiri. Seperti
yang sudah saya sebutkan juga tadi, misalnya mengembangkan situs web, dan ada hal-hal yang lainnya juga di sini. Hal ini membuat saya percaya juga bahwa pendidikan gratis itu yang dimanifestasikan dalam jaringan atau online ini akan menghasilkan generasi harapan bangsa Indonesia yang lebih luas dan merata lagi. Jadi intinya itu untuk menulis pembeda ini tidak harus yang langka. Kalau misalnya teman-teman memiliki hal langka, misalnya pernah memecahkan rekor atau apa, pernah olimpiade internasional atau apapun itu bisa menjadi modal utama buat teman-teman disimpan di sini. Tapi perlu diingat juga, tidak semua dari kita itu memenangkan olimpiade internasional seperti itu. Tapi ada hal-hal yang menjadi prestasi kita, walaupun dalam hal yang sederhana, seperti yang saya tuliskan seperti ini. Itulah semua borang yang harus kita isi. Sekarang kita akan lanjut saja ke analisis personal essay yang saya sempat tulis pada waktu itu. Nah, inilah kurang lebih essay yang saya sempat tulis pada waktu itu ya. Jadi di sini instruksinya itu seperti ini. Komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Seperti yang sudah tadi saya sebutkan, bahwa saya menuliskannya itu, komitmen kembali ke Indonesia itu 600 kata, rencana pasca studi 600, dan rencana kontribusi di Indonesia itu 600. Jadi total semuanya 1800 kata. Nah, yang 600 itu saya bagi menjadi 3 paragraf seperti ini. Jadi ada 3 paragraf lagi dan 3 paragraf lagi. Intinya teman-teman di sini harus menyusunnya dengan alur yang jelas. Misalnya seperti begini. Ini hal-hal yang minor ya. Untuk pertama kalinya, koma ini menyambungkan dari kalimat yang sebelumnya. Terus di sini juga kemudian koma dari kalimat sebelumnya juga. Terus di sini juga pada waktu itu. Kemudian koherensi dari paragraf ini ke paragraf selanjutnya ya. Suatu waktu ini juga masih nyambung ke sini. Jadi dari ketiga paragraf ini satu ide tentang komitmen kembali saya ke Indonesia. Ketiga ide ini menjadi bukti argumen-argumen yang menguatkan saya untuk komitmen kembali ke Indonesia. Terutama teman-teman bisa lihat juga di sini di bagian akhirnya, keadaan tersebut yang menguatkan komitmen saya harus kembali ke negeri kelahiran saya ini apabila saya sudah belajar di negeri orang lain. Jadi semuanya yang sudah saya gambarkan tersebut saya simpulkan di sini. Atau teman-teman juga bisa menulis di atas terlebih dahulu. Teman-teman mungkin pernah menulis dalam bahasa Indonesia juga ada umum khusus dan khusus umum. Intinya teman-teman bisa menulis hal yang umumnya itu misalnya di sini, kemudian nanti kita maju ke hal yang spesifiknya atau sebaliknya. Dan tentunya setiap paragraf ini juga memiliki ide utamanya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa di sini saya tentunya membuat framing juga. Nah, untuk framing yang pertama itu saya di sini ide utamanya itu awal ketertarikan di pendidikan sejak kecil. Kemudian di paragraf yang kedua ini pengalaman pahit gagal kuliah kayak gitu ya, bangkit lagi dan berhasil ternyata bisa masuk kuliah jalur SBMPTN. Nah, yang terakhir yang ketiga di sini untuk komitmen kembali ke Indonesia ini berbagi pengalaman ke adik kelas, dorongan agar mereka tidak menyerah juga. Karena memang latar belakang saya dari jurusan pendidikan bahasa Inggris, mungkin di sini saya sudah terbiasa melihat cara menulis tanda baca dan menulis juga transisi seperti ini kayak gitu ya pada momen tersebut, lebih lanjut dan yang lainnya. Jika misalnya teman-teman di luar dari jurusan bahasa, teman-teman bisa mencari bantuan temannya yang memang memiliki keahlian di bidang bahasa. Jadi jangan sungkan untuk meminta bantuan ke mereka. Setelah selesai 3 paragraf ini, kita lanjut lagi di sini ke 3 paragraf rencana pasca studi ya, di mana strukturnya kurang lebih masih sama ya dengan yang di atas. Nah, di sini untuk paragraf yang pertama ya, saya memunculkan membuat dan terus mengembangkan konten pendidikan di website. Terus yang kedua itu ambisi ya, ambisi saya jadi dosen plus lanjut doktoral untuk kemungkinannya ya. Terus yang terakhir di sini saya menyebutkan tujuan akhir saya itu konsultan pendidikan. Jadi di sini saya menuliskan bahwa tujuan saya dalam dunia pendidikan itu untuk berbagi bukan hanya pada mahasiswa saja, tetapi untuk semua stakeholder dalam dunia pendidikan. Nah, yang terakhir di sini yaitu rencana kontribusi di Indonesia ya. Nah, karena memang ini rencana, pada waktu itu saya memutuskan untuk menuliskannya ada past, ada present, ada future. Apa yang sudah kita lakukan, terus di sini juga ada yang sedang ya, sedang kita lakukan sampai sekarang. Ada juga yang terakhir di sini karir ke depannya. Jadi intinya di paragraf yang pertama ini pencapaian masa lalu ya dalam dunia pendidikan untuk saya sendiri. Misalnya teman-teman juga bisa menuliskan pencapaian dalam bidang teman-teman ya. Terus yang kedua ini kegiatan yang masih berlangsung ya berdasarkan keahlian teman-teman. Nah, yang terakhir di sini visi dan misi pribadi ke depannya. Dan itulah untuk video kali ini, dan mudah-mudahan teman-teman juga dilancarkan dalam proses menulis esai ini dan secara keseluruhannya juga ya. Mudah-mudahan teman-teman juga diberikan rezekinya untuk lulus di beasiswa LPDP ini. Jadi intinya seperti begini, setiap orang itu punya cara dan gaya sendiri dalam menulis esainya. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu kaku mengikuti apa yang sudah saya jelaskan
jelaskan tadi itu hanyalah sebagai referensi jika teman-teman memang benar-benar bingung apa yang harus dituliskannya. So that's all for today. See you in the next video. Dan jangan lupa support this channel. Bye for now. Have a good one.